Oke, susah. Puji nama Tuhan, shalom umat Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian. Kita datang berhiaskan kekudusan di hadapan-Nya. Haleluya Tuhan. Naikkan syukur kita buat Tuhan Yesus. Naikkan ungkapan syukur kita dari hati kita kepada Tuhan Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kami menyembah satu nama, nama Yesus yang mulia. Bersyukur Tuhan. Dan ada satu nama yang berkuasa atas langit dan bumi, yaitu nama Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Bertaklah atas puji-pujian kami hari ini. Bertaklah atas seluruh kehidupan kami hari ini. Kami siap memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah kami persembuhan di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan suara kepada Tuhan. Kita akan pakai persembahan dulu Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian yang luar biasa dari adik-adik kita, adik-adik sekolah minggu boleh maju. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat mereka.
merancangkan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur bagi kami memuji-Mu Tuhan, kami berikan Tuhan. Haleluya.
Kudus hadir. Bersuka cita oleh karena Tuhan hadir di sini. Kami berlompat berria-ria menaikkan syukur kepada Allah, sebab Tuhan Engkau bertata di atas pujian kami. Inilah korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan di atasnya. Bagian kebenaran firman Allah pagi hari ini, biarlah Tuhan menerai di atas setiap hati. Segala beban pergumulan hidup kami, kami tahu bahwa Tuhan ketika kami menanggalkannya di bawah salib Kristus, maka kebenaran menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ambil alih sepenuhnya bagian ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Mulai di antara hati kami yang belum dibereskan oleh Tuhan, kami minta Tuhan membereskannya di dalam nama Yesus. Kalau pikiran kami ketika kami datang di dalam ruangan ini, tetapi pikiran kami tercemar oleh karena hanya hal yang kami pikirkan, kami minta Tuhan menguduskan di dalam nama Yesus. Sehingga benih firman Allah yang kami dengar bersama dengan kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Hamba menaklukkan setiap kedagingan di bawah salib. Tuhan, muliakan Tuhan, sehingga aku tidak mencuri sedikit pun dari kemuliaan. Perkataan yang setiap dikeluarkan dari bibir mulut ini, Tuhan menguduskan dalam nama Yesus. Kami semua dihidupkan oleh karena firman menjadi kebenaran bersama. Kami siap mendengar firman dan bicara lebih dalam atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan umat Allah. Shalom. Musik ini begitu gegap gempita, pemain musik tidak boleh kemana-mana. Saya undang singers ada di depan, choir masih tetap. Amin. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah bosan bernyanyi? Tidak. Malaikat di surga itu dia punya tugas hanya memuji dan menyembah. Tidak pernah capek angkat tangan. Yang meniup sangkakala dia akan terus meniup sangkakala. Oleh karena apa? Tugas mereka adalah memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Saya suka pujian ini. Nanti kita lanjut dengan pujian yang berkata seka-seka yo. Kalau Bapak Ibu duduk saya berdiri kayaknya lucu. Mari silakan berdiri. Kita menyanyi sedikit lagu sekolah minggu. Lagunya dari terbit matahari.
Terima kasih. Anak-anak silakan turun. Haleluya. Orang yang gemuk kalau bergoyang sedikit itu ngos-ngosan. Tapi kalau kita bisa berolahraga di luar, kita juga bisa bersemangat di altar. Amin. Siapa yang masih mengantuk? Adakah yang tidak bersuka cita hari ini? Siapa yang sedang ada di dalam kondisi tidak bersuka cita? Bisa angkat tangan. Kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, yang dibutuhkan Tuhan adalah ekspresi kita. Bukan kita tahu lagunya. Kita sedang menunjukkan ekspresi kita, bagaimana kita rindu hadirnya Allah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Puji akan nama Tuhan. Mari bersama dengan saya buka di dalam Injil Matius. Haleluya, saya capek. Bisa tolong saya diarahkan khusus untuk saya, Kakak Jom. Benar-benar saya capek. Ini dia berputar, dia tidak poros di sini. Oh, tidak bisa ya. Nanti kita berdoa Bapak Gembala ada berkatnya. Asik pasti atas kepala. Saya suka dengan senyum Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tersenyum, saya tidak merasa tertulis di atas sini. Sepertinya saya sedang ditagih utang gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tersenyum, hati saya juga bersuka cita. Puji nama Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Bisa tolong Bapak ditampilkan ke layar? Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Saya akan membaca bagian ini. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Pertanyaan pertama, siapa di antara Bapak Ibu yang kurang percaya pagi hari ini? Yang kurang percaya silakan keluar. Kalau di sekolah ibu guru bapak guru tanya, yang tidak punya catatan siapa angkat tangan? Kalau ada siswa yang kedapatan tidak punya catatan, silakan keluar dan jangan ikut mata pelajaran saya. Dan Bapak Ibu yang tidak yang hidupnya pagi hari dia di kekhawatiran, silakan keluar karena saya sendiri di sini. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Amin. Kalau kita sudah jadi superhero, kita tetap ibadah. Tapi karena kita membutuhkan Tuhan, maka kita hadir di sini. Puji nama Tuhan. Firman Allah pagi hari ini dia berbicara tentang kekhawatiran. Seperti tema lembaga kita adalah hal kekhawatiran. Saya mengambil tema adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia melihat. Yang kita ingat cuma terang-terangnya saja. Ini masalah. Jangan kamu khawatir, firman Tuhan bilang. Kenapa? Bagian pertama. Kenapa kita dilarang keras? Ini sebuah larangan, perintah, aturan, ketetapan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Kenapa kita tidak
Jam 7 harus apel pagi. Di luar jam 7 datang dapat teguran. Anak-anak siswa juga demikian. Tuhan bilang begini, katong tidak boleh khawatir. Adakah yang bisa menolong saya? Kenapa tidak boleh khawatir? Khawatir terlebihan itu katong berdosa. Katong punya pikiran ini sudah tenang lagi, betul? Fokus kita sudah tidak diarahkan lagi. Katong lihat berapa banyak berita di televisi hari ini, pembunuhan terjadi, kematian di sana sini. Sebenarnya akar persoalan hanya ada di khawatir. Khawatir dengan ekonomi, Bapak Ibu. Hari ini kalau khawatir dan kita punya kebutuhan, itu membuat kita bisa jauh, bukan menjadi orang yang baik, tetapi malah semakin terpuruk kita punya keadaan karena kekhawatiran yang tadi. Kekhawatiran dia sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa kita harus belajar bagian ini? Karena ketika kekhawatiran melanda hati nurani Bapak Ibu dan saudara saya, kadang tidak lagi berkompromi dengan itu. Kita sudah melenceng karena kita khawatir. Aduh, kita mau makan apa besok? Sudah mulai berpikir-pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan di bagian ini dia bilang begini, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan melarang tidak boleh kita khawatir karena sudah ada kunci rahasia di dalam situ. Kau dipelihara Tuhan, kau khawatir. Kau disediakan segala hal dan kau masih khawatir. Hari ini kau semua sedang bergumul di anak Tuhan masa depan. Tapi garis bawahi bagian ini. Jangan pernah kita khawatir dengan apapun. Pakaian di tubuh kita saja Tuhan menyediakan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya diberikan kejutan yang sangat luar biasa. Oleh saya punya siapa yang Bapak Ibu bisa tahu? Suami tercinta. Bapak bisa senyum sedikit. Beliau tetap tersenyum. Jadi begini Bapak Ibu, pagi hari saya begitu selesai di dapur dan kemudian belajar. Lalu saya datang mandi, beliau bilang begini, mama ini sudah. Lalu kali mari cakap-cakap pakai apa? Ternyata saya masuk di dalam kamar, baju sudah selesai disetrika. Luar biasa. Atasnya sudah. Sekarang giliran bawahan ini hilang. Badan sudah tambah besar, jadi rok saya ada yang muat. Beberapa hari yang lalu saya lepas itu heps yang lama, lalu saya ganti heps yang baru bisa punya rok. Cari roknya hilang, anak-anak bilang saya tahu. Ini bajunya sudah disediakan pakai apa kira-kira? Beliau bilang begini buat saya, tenang saja pakai celana panjang. Oh haleluya. Selesai mandi saya masuk ke dalam. Kejutan kedua muncul Bapak Ibu. Tadi pertama datang kan rencananya mau mandi. Datang sudah ada baju yang sudah disetrika. Kejutan kedua apa yang Bapak Ibu bisa tebak? Saya punya rok sudah ada, tapi dengan label yang baru. Wow. Bukan di sini saja Bapak Ibu. Setelah roknya selesai, kayak ada gerakan ada apa yang baru di bawah itu, sesuatu. Ternyata sepatu yang saya kenakan ini sepatu baru. Luar biasa saudara. Lalu saya menghadap beliau. Saya bilang, Bapak, pertanyaan pertama kalau seorang istri diberi barang baru itu bukan langsung bersukacita, betul? Adakah mama-mama yang masuk ke gerak haleluya untuk saksi? Pertanyaan yang muncul dapat uang dari mana? Ini bukan menjadi rahasia pribadi, sudah umum. Bapak dapat uang dari mana? Sudahlah, yang penting hari ini kamu berpakaian yang cantik. Wow. Lalu
saya mencium beliau. Terima kasih ya, terima kasih juga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bukan sedang membawa saudara untuk melihat Bapak orang itu begini dan begini. Tidak, saudara. Tuhan kita menyediakan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Karena Tuhan dia tidak salah mencatat kalau burung-burung di udara Tuhan sanggup memelihara mereka. Bunga padang yang hari kalau tidak ada esok mati sebentar sore dia kering karena panas. Tuhan sanggup mendadani. Apalagi saudara dan saya. Musim boleh terganti, hari-hari hidup boleh berlalu, sakit penyakit itu biasa Bapak Ibu. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Haleluya. Kekhawatiran yang menimbulkan ketakutan, gelisah, sehingga banyak orang masuk rumah sakit. Betul nggak sih? Tekanan darah 150 Bapak. Oh, kenapa bisa begitu Ibu? Bapak ada pikiran? Iya Ibu, ada pikiran mana jauh di rantau khawatir. Bapak pun kolesterol 200. Ini, tapi sih makan apa di rumahnya? Bapak ada pikir apa? Yo, Ina, tanggal setua ini dia. Itu hal biasa. Leher tegang, kepala pening, muka pusing, bisa tabrak tembok, itu biasa. Akarnya ada di khawatir. Kekhawatiran dia tidak menambah sahasta dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah dengan kita khawatir bisa menyelesaikan masalah? Sering Bapak Ibu, justru bahkan tambah masalah. Secara psikologi kejiwaan, semakin orang khawatir, rumah sakit jiwa terbuka paling lebar. Ada di antara Bapak Ibu yang mau mendaftar? Daftarkan diri kepada saya karena saya membuka pendaftaran. Saudara, ingat anak-anak masih kecil di rumah. Tertawalah selagi Bapak Ibu masih tertawa. Kalau terlalu banyak khawatir, kantor polisi ada terbuka. Pukul istri kiri kanan datang harapi Bapak kenapa? Beberapa hari yang lalu sudah ada satu Bapak lucu sekali sekitar setengah 3 pagi. Saya hari itu polisi antar. Jadi saya ini sepertinya sangat sinkronisasi sekali dengan polisi. Setiap saya ingat mereka harus antar pasien kecelakaan, KDRT luka kecelakaan dan lain yang berhubungan dengan darah. Dan waktu itu saya bilang begini buat Bapak polisi yang paling kedua itu siapa namanya? Bapak Tison. Om Tison, lain kali buka klinik di ini Polsek, beli kain khas, beli jarum jahit, jahit kau sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa jam-jam seperti ini beta ada istirahat ganggu beta? Maka saya bantah dia habis. Saya masuk Bapak Ibu apa yang terjadi, dia sudah memalukan soalnya. Bukannya robek dari sini, bukan dari sini. Lalu Bapak polisi bilang begini, Ibu kira-kira mau bikin apa? Sudah Bapak yang penting antar, silakan duduk dan saya yang kerja. Tanya. Dia bilang, Ibu beta tuh biasa tahan bantingan dan jahit. Oke. Minum sopi dari jam berapa? Dari jam 10 malam. Kakak lu asisten sekali, beta tahu. Beta saya akan suntik ram tangan. Siap Ibu, siap. Sepanjang saya jahit tangannya dia berteriak, Mama akan paling sakit. Sudah bunyi mati. Itu dia pun enak. Ibu tapi kita rasa mau kincing, masuk sudah kincing kalau Pak polisi dia mau kincing. Ada sekitar 8 jahitan yang saya jahit dari dalam dan luar. Tanpa suntikan obat bius. Saudara saya itu paling jahat sekali. Sudah hal itu biasa kami sudah biasa mendengar hal itu. Beta jatuh mama sembuh kasih. Jadi kalau khawatir berlebihan kantor polisi tak buka Bapak Ibu. Lembaga menanti dan lebih lagi rumah sakit jiwa mengganggu. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Hari ini kesusahan cukuplah sehari. Kalau hari ini kamu bertemu Tuhan berkati betapa deras yang sudah habis digarap. Percaya kasih Tuhan kasih. Tuhan akan kasih. Ketika saudara memenuhi kebutuhan rumah tangga hari ini, maka besok Tuhan akan sediakan lagi. Kalau menurut Tuhan beras yang tadi kemarin itu sudah habis, hari ini Tuhan kasih lagi. Tuhan ganti
kekuatan secara manusia. Kenapa? Waktu Tuhan itu bukan kamu waktu. Kalau saya bisa atur Tuhan, jam 10 kali Tuhan saya akan membuka pizza. Wow, luar biasa. Kalau kasih pizza untuk membuka kawan, kalau saya bisa ketemu penafas. Ini masalah, saudara. Jadi apa saya mau berkata? Iman kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah. Saudara, ketika kita khawatir, kalau saya mengandalkan Tuhan, kalau saya akan percaya kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu. Adakah yang tahu fungsi air, tisu atau kapas, dan apa dia bernama? Busa, spons, gabus. Kalau Bapak Ibu, kalau ada contohnya di sini, mungkin saya bisa kasih contoh. Ketika kita meletakkan batu di dalam air yang terdapat di dalam satu wadah, kira-kira batu itu mengapung atau masuk ke bawah? Bawah, itu pertama. Kemudian di dalam wadah yang sama, ketika kita taruh gabus, apa yang terjadi dengan gabus? Dia akan mengapung. Ketiga, ketika kita meletakkan tisu di tempat yang sama, apa yang terjadi? Tisu menyerap air tanpa tersisa. Artinya tisu langsung masuk, betul? Dia sedang menggambarkan kita punya kekristenan. Ada tipe 3 kekristenan di dalam ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Kekristenan yang pertama adalah kekristenan yang batu. Dia masuk di dalam ruang kebaktian, berdoa, beribadah, memuji Tuhan sama-sama. Tetapi dia akan menjadi orang yang kering dan tandus. Kehidupannya tidak akan pernah berakar karena dia kering. Tapi berarti batu itu kalau siram dengan air berulang kali, biar air sampai dia tetap dia habis, dia kering, dia masih kering. Dia tidak akan pernah hancur. Itu kekristenan yang keras kepala, tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami pemulihan dari Tuhan, datang sama pulang sama. Kekristenan yang kedua, dia gabus yang tadi, dia mengapung pikiran, datang ibadah yang sama, tapi orang bawa ke kiri, ajaran satu bilang, oh ya Tuhan di sana jam tinggi. Dia sampai orang bilang, hai jam tinggi berdoa lagi. Orang bilang apa salah, tuh misalnya terjadi pikiran. Anak mau bertes polisi kan? Wih, hai salah sekali. Untuk apa itu boleh yang terus itu mau ayam putih. So pikir para satu botol itu tetap laju. Betul Bapak Ibu. Kekristenannya tidak berakar. Dia menambah ke sana, menambah kemari. Datang ibadah pulang sama saja. Tadi ada dengan firman Tuhan tentang apa? Dengan firman Tuhan dia bilang seka-sekanya. Haleluya. Ibu itu bicara terlalu banyak tentang apa? Kita bilang dari terbit matahari. Tidak ada yang nyangkul di ketemu kepalanya. Ada yang berisi. Sehingga firman Tuhan itu dia datang ke dia terpelanting jauh kayak kita lempar bola kasti itu, lempar di tembok dengan kekuatan dia harus balik serang kita lagi. Itu seperti dia gabus. Kekristenan yang ketiga adalah kekristenan yang benar-benar dia menyatu dengan Kristus. Kenapa saya berkata itu? Tisu ini kalau Bapak Ibu tahu dalam hati akan basah, kita akan peras dia. Mau terombang ambing bagaimanapun caranya dia akan menikmati. Mau kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup dia akan tetap menikmati. Dia akan teguh. Dia berisi. Kenapa? Dia menikmati segala proses yang Tuhan lakukan. Karena kalau saya mau mengalami proses, bila Tuhan akan sakit lumayan. Tapi Tuhan saya pernah mengajarkan kita untuk hidup senang jadi orang Kristen. Betul? Tidak pernah di dalam kebenaran firman Allah dia bilang begini, hidupmu akan diberkati terus. Tidak saudara, ada kesulitan, ada masalah, ada kesusahan terjadi, baru berkat Tuhan itu diberkati. Pertanyaan, kenapa bangsa Israel? Ada yang bisa menjawab. Kenapa bangsa Israel itu dia melewati padang gurun itu selama 40 tahun, sehingga masuk bangsa tanah Kanaan itu 40 tahun. Ada banyak teolog berkata bahwa sebenarnya perjalanan
harus diproses Tuhan kurang lebih 40 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bersyukur. Dorang hanya menikmati saja, dorang mau apa yang tersedia saja. Tuhan kasih mana, mereka hanya mau ada mana saja. Tiap pagi mereka tidak mau berusahanya atau ada mana saja. Setiap pagi mereka tahu, oh pagi hari tetap ada burung puyuh. Oh, waktu tetap kesulitan tetap berteriak kepada Musa, pasti ada gunung yang mengalir air. Betul kok? Betul kasih. Bahkan perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan baik, mereka tetap bersungguh Musa. Kita tahu begini, kita ada di Mesir sana. Setiap hari makan daging. Kekhawatiran sudah menguasai hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi melihat bahwa tangan Tuhan sedang menyertai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari hidup kita mulai hari ini dan seterusnya kita diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir. Bagian kedua, waktu Tuhan bukan waktu kita. Di bagian ayat yang ke-28 dia berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan ini sudah berdoa sampai 10 tahun. Kenapa lalu kita pun pasangan hidup belum sungguh-sungguh? Kita semua ada dalam bagian. Percaya satu hal, bahwa saudara dengan yakin tidak akan pernah kembali selesai. Waktu Tuhan itu bukan tutup waktu. Tuhan sedang menguji kita kurang lebih 10 tahun berdoa untuk dia. Kenapa? Tuhan mau melihat kau setia kasih. Tuhan mau melihat kau sungguh-sungguh taat kasih. Kalau hari ini kau berdoa, lalu dia langsung masuk ibadah, dia sungguh-sungguh dia dulu. Ada beberapa pertanyaan. Apakah benar-benar imannya betul? Lalu kita kembali lagi ke kita yang mendoakan, kita akan menjadi orang yang sangat sombong. Kenapa demikian? Ibadah yang Tuhan pakai betul. Pas berdoa apa lalu? Hosis yang dapat berdoa tadi malam itu lagi. Aduh langsung. Kita kadang-kadang orang lihat dengan puan, deh. Tuhan sudah kami sedih, kau pikir apa paling panjang? Kau tahu sedikit, kau pikir seolah kau tahu satu dunia ini. Tuhan mau ketika kita bergantung kepada Tuhan, bergantunglah secara sungguh-sungguh. Sehingga di dalam Mazmur dia berkata, kita akan menjadi seperti pohon yang apa? Ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, akarnya tertancap di dasar bumi. Kenapa? Dalam kondisi apapun kehidupan kita, jangan mencari pertolongan di mana-mana, tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan lihat orang di luar sana, dia pun hidup begini mau, dia mabuk-mabukan, suka pesta orang, suka bikin kekacauan di dalam kamu. Kenapa dia diberkati? Saudara, bagianmu adalah bagian dari Tuhan. Terserah mereka mau jadi apa. Karena apa? Waktu yang terbaik ketika kita ada di hadirat Allah, maka Tuhan memberikan kita anugerah. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Mari buka di dalam Matius 6 ayat 33. Ayat yang tadi dia bilang begini. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara, firman Tuhan bilang apa?
khawatir. Kunci pertama tadi bilang apa? Tuhan bilang boleh khawatir. Kunci kedua adalah kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita datang ke gereja, jangan sebagai sebuah rutinitas. Rutinitas itu begini, dia seperti dengan jam masuk sekolah, itu rutin anak-anak sekolah. Pegawai harus hadir di kantor jam 8 pagi, itu rutinitas. Ibadah kalau kita jadikan sebuah rutinitas, kita tidak mengalami Tuhan di dalamnya. Karena hanya jadwal saya nggak lihat. Oh dari jam sekian sampai jam sekian. Oh untuk Tuhan khotbah sampai jam 12 nih. Iya Kakak belum makan siang lagi. Itu kita berpikir secara musik. Firman Tuhan dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua kata semua ini apa? Semua yang tadi katakan itu khawatir itu semua itu kau berpikir tentang kau buang firman Tuhan dan semua akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak yang mau tes, kalau pulang di rumah bapak bilang begini, hai, terus jaga fisik baik-baik, ingatkan nih. Habis itu tolong mau tes ingat tapi bicara-bicara sedikit dari kubur ya. Betul Pak. Ada yang begitu. Jadi itu sebuah tradisi kita punya pulang. Mau pergi berlibur di mana-mana, mau pergi berlayar atau anak dari kota-kota yang lain, nanti perantauan datang, atau bahkan kita yang mau mana-mana dengan waktu yang cukup lama. Jadi yang jangan marah, baik-baik saja, mereka akan menjaga baiknya, kita bahagia. Saudara sedang mengikat perjanjian dengan kuasa Tuhan. Sedang mengikat perjanjian dengan iblis, maka Tuhan tidak lagi berkuasa di sini. Kenapa? Dia semua tidak sudah di tanah selesai. Nah, kalau bicara-bicara di sana paradigma bakter saja nih, pukul pas bisa jebol ini teh saja. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Tidak ada tubuhnya lagi, hanya tulang belulang. Nah, kalau kita berbicara di tulang belulang, apa tulang? Yo, bang. Iya, saudara. Yang berencana mati polisi atau berantau, bapak ibu yang ada di sini ya sekali ya. Anak-anak yang mau pergi sekolah di luar pulau, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan apapun di luar Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan. Maka apa yang Tuhan cita-citakan hari ini, semuanya firman Tuhan ditambahkan. Berkat ini cuma bonus. Berkat ini cuma sebagai hadiah yang Tuhan kasih. Tetapi kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kau tidak meminta pun Tuhan akan memberi. Masa dia menciptakan tubuhmu, dia sisa kasih pakaian, kau pakai bagaimana? Saudara, awal penciptaan kita mengulas balik awal penciptaan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan memanggil mereka dan mereka berkata dengan kesadaran yang sudah mereka miliki. Mereka berkata, Tuhan kami terlanjur. Secara instingnya manusia, mereka sudah malu berhadapan dengan yang menciptakan. Tetapi apakah Tuhan bilang datang sudah? Tidak, saudara. Tuhan membuat pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Ini menggambarkan bahwa Allah kita bukan dia hanya sebagai Allah yang menciptakan ini manusia. Dia membuat manusia segambar dan serupa dengan dia. Dia taruh tangannya, tidak sudah, tapi dia memberikan. Dia memberikan pakaian untuk menutupi tubuh kita yang tadi telanjang itu, sehingga kita tidak kelihatan aurat kita terbuka. Maka Tuhan memberikan ketong perut yang besar seperti saya contohnya, gemuk begini. Maka Tuhan kasih saya berhasil, dia harus makan satu kan tidak. Dia memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara, kadang-kadang kekhawatiran membuat sehingga ketong ada apa yang jelek. Kadang-kadang kekhawatiran membuat ketong sehingga ketong sudah tidak lagi memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kerja siang malam pagi tulang pergi datang hanya untuk memenuhi kita punya kebutuhan.
Kadang-kadang berdoa juga Tuhan nanti besok saja. Besok ini korek-korek. Kami di rumah itu biasa alarm berbunyi. Jam 4 alarm berbunyi. Anak-anak bangun berdoa. Tidak ada yang berdoa. Oh Tuhan terima kasih. Sudah diingatkan jam-jam. Kadang-kadang kita begitu bangun dari tidur. Kadang-kadang Bapak bilang, kamu seperti dengan ayam saja. Begitu lompat dari tempat tidur langsung hilang. Ketika kita memiliki cinta yang besar akan Tuhan, cinta itu yang membuat kita semakin intim dengan Allah. Sehingga apa? Kata mau melakukan, kata istilahnya begini. Ketika kata khawatir, kata sudah mulai berpikir Tuhan bagaimana caranya kita memperoleh ini untuk memenuhi Tuhan betul-betul. Firman Tuhan dia bilang apa? Aku menyediakan yang kau perlukan. Saudara, hari Jumat yang kemarin saya mau bertanya dulu. Ada di antara Bapak Ibu yang ikut Jumat? Ada yang ikut? Yang ikut boleh tolong angkat tangannya. Yang ikut boleh angkat tangannya. Ini pertanyaan kepada yang tidak ikut doa puasa. Ilustrasinya demikian. Ada satu bapak yang bawa sampan ukuran kecil. Sudah mulai senyum-senyum tapi ceritanya jangan dibocorkan. Kita menjaga rahasia perusahaan. Jadi sampan ini kecil ukurannya. Kalau saya dulu bisa sah. Jadi bapak yang bawa sampan ini dia harus menyelamatkan 3 benda. Ada rumput, ada kambing, dan ada singa. 3 benda ini harus diselamatkan dengan perahu yang kecil. Kira-kira siapa dulu yang diselamatkan? Yang berdoa tidak boleh. Saya mau bertanya ke Bapak Ibu yang tidak datang berdoa. Ada yang bisa memberikan saya penjelasan? Yang mana yang diselamatkan duluan? Yang mana yang berikutnya dan yang mana setelah itu? Tidak ada. Bapak Ibu berpikirlah lebih keras. Kalau Bapak Ibu berpikir lebih keras, kalau Bapak Ibu besar sudah. Yang pertama diselamatkan apa? Saya bisa menyerahkan kepada ahlinya ahli. Kita punya ahli Bapak Ibu. Terus ada ahlinya lagi. Kalian sudah tertasan kulitnya begini-begini. Bagaimana Bapak Wawan? Yang pertama diselamatkan apa? Siapa yang bisa menjawab bagaimana? Yang angkat kambing yang mana? Angkat tangan kamu. Yang rumput yang mana? Ini masalah ini. Bapak Ibu yang sedang berdoa bingung. Yang pertama diselamatkan adalah kambing. Betul? Salah Bapak Ibu. Yang pertama diselamatkan adalah rumput. Lalu rumput dulu diseberang. Lalu yang bawah oh berarti ada ahlinya ahli. Yang pertama diselamatkan apa? Kambing. Setelah kambing rumput. Setelah rumput bagaimana? Bawa kambing balik ambil singa maka rumput ke sini. Kenapa bawa balik itu kambing bola balik? Dia buat kerjaan atau apa begitu? Bawa kambing, kemudian yang bawa sampan ini balik akar rumput kambing, maka rumput selesai kambing kenyang. Dia bawa kambing bawa supaya bawa singa lain, supaya singa jangan makan kambing yang lain. Tidak makan rumput maksudnya. Ilustrasi ini kalau sedikit bingung, tapi beta mau sampaikan dia punya inti dan ilustrasi begitu. Sering kata diperhadapkan dengan masalah, kata kurang bersyukur. Kenapa tadi
yang bawa sampah ini dia bola balik, pergi datang, kami itu bapak pergi lama kalau pas bapaknya dia. Apa dia sedang menggambarkan apa? Katong ini 40 tahun itu kenapa waktu yang cukup lama bangsa Israel harus mengelilingi padang gurun yang cukup panas. Tuhan sedang menguji mereka punya ketaatan. Bagaimana dalam usia 40 tahun ini mereka masih percaya akan Tuhan kasih, mereka masih berharap pada Tuhan kasih, mau benar-benar bergantung pada Tuhan kasih. Mereka sedang diajarkan untuk dewasa secara rohani kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak sabar. Tuhan, kenapa hari ini belum selesaikan? Sudah matahari sudah benami. Orang yang datang tadi hutan itu mau susah di buka pintu itu harus bagaimana? Katong suruh Tuhan tadi hutang, bayar katong hutang. Kita salah sudah. Hidup yang bergantung kepada Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh mempercayai kuasa Allah. Sehingga Tuhan sudah lihat kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu dibilang lagi bahwa Tuhan berkati, Dia akan memberkati. Saya bilang dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hari ini katong semua sedang bergumul dengan kehidupan yang semakin susah. Bapak Ibu orang tua yang sudah lanjut usia mungkin sedang berpikir nanti beta hari tua ini kira-kira siapa yang akan jaga. Seperti waktu ulang tahun di rumahnya Bapak Oni, saya bertanya Bapak, di dalam doa Bapak kira-kira mau bertahan di dalam dunia ini sampai berapa tahun? Beliau berkata 56 tahun. Betul Bapak? 65 tahun. 65 tahun. Kita bisa bilang bahwa Tuhan saya mau hidup 100 tahun yang akan datang. Tapi bagian kita bukan menentukan kapan kita hidup dan mati. Bagian kita adalah percaya akan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6. Bapak yang bisa buka di dalam bagian ini bisa bawa Bapak. Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Bagian yang ketiga adalah menjalani hidup dengan sukacita. Ketika kita menjalani hidup dengan sukacita, semua yang berat itu dijadikan Tuhan terima untuk kita lalui. Hati yang gembira adalah obat, tapi kadang-kadang obat yang pahit kita bisa mau minum. Kalau anak-anak dikasih daun pepaya, kita sih mau makan daun pepaya. Kalau daun pepaya masak ada tawar kan. Kalau sakit minum obat dia supaya sembuh saja makan bubur saja. Ketika masalah itu datang terlalu banyak di dalam kehidupan kita, tetapi kita melewatinya dengan sukacita yang Tuhan kasih. Sukacita itu yang memberikan kita kekuatan. Sukacita itu yang memampukan kita untuk melangkah. Kenapa? Karena apa? Sukacita itu Tuhan taruh melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau ada orang misalnya berjalan di jalan, ada datang yang dengan muka bangka sekali yang tergantung seperti pepaya. Ada yang datang dengan senyum, haleluya. Terus ada yang datang berjalan begitu, nanti dia mulai perhatikan. Satu di sana muka bangka, satu di sini dia kotak tuh. Kayak sebagaimana? Penilaian yang berbeda, tetapi dia tidak tahu hati kita sedang bersukacita. Orang bisa menetap muka yang bangka tadi, jadi masalah besar kan? Tapi Bapak Ibu yang sedang bersukacita, walaupun masalah yang paling besar dalam kehidupan kita, ketika Bapak Ibu bersukacita tersenyum shalom, orang tidak akan pernah menebak kita punya masalah. Betul? Orang saya akan tahu. Karena apa? Sukacita itu melingkupi kehidupan kita. Ada orang yang lebih
susah dari ketong. Ketika ketong sukacita dan ketong tersenyum saja, saudara, masalah yang terjadi dalam hidupnya itu akan hilang. Saudara tidak perlu membantu dia dengan sesuatu, tidak. Cukup engkau tersenyum dan bersukacita saja, sudah aman. Sukacita adalah obat yang paling mujarab, betul? Waktu Bapak Ibu sakit, pergi ke rumah sakit, biasanya kami kasih solusi begini: Bapak jangan terlalu susah, bersukacita saja, itu pasti sembuh. Karena saudara, medis itu dia membuktikan bahwa dengan sukacita yang besar dari hati seorang pasien, itu dia mengubah yang sakit itu menjadi sembuh. Sukacita menjalani hidup. Tuhan mengajarkan kita supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak bersukacita, kita tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Orang yang sakit misalnya, bagaimana kalau dokter bilang cepat sembuh, kalau dia tidak ada sukacita di dalam hati? Tetapi ketika kita memiliki sukacita yang bersumber daripada Tuhan, tanpa obat yang kita minum pun, proses pemulihan itu Tuhan kerjakan. Dan saya tidak akan panjang lebar dengan bagian ini, Bapak Ibu Saudara. 3 poin singkat yang kita pelajari adalah perintah dari Tuhan adalah kita tidak boleh khawatir. Yang kedua, waktu kita bukannya waktu Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjalani hidup dengan sukacita. Ketika 3 bagian ini kita melakukan di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang jauh dari pikiran kita yang kita doakan itu berhasil. Pujakan nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu nanti berdiri di hadapan Allah. Ada satu pujian yang berkata begini: bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ketika aku datang lagi kepada Yesus, Dia membuka tangannya lebar-lebar. Saudara, Tuhan hadir bersama. Kalau kita berkata bahwa Tuhan, kenapa Kau tidak pernah menolong saya? Kenapa pertolongan begitu lama dalam hidup saya? Kenapa terlalu susah dalam menjalani hidup ini? Saudara, saya mau berkata, karena Engkau tidak mempercayai kuasa Tuhan. Jangan pernah memandang Tuhan, memandang kuasanya dengan pikiran kita. Pandanglah Tuhan karena Engkau mengasihi Dia. Datang di dalam gereja bukan hanya sebatas mencari apa yang Engkau inginkan. Kalau kita datang di dalam gereja hanya mencari kita kapan disembuhkan, kapan berkata tadi itu jadi bagian kita, saya mau berkata, kehadiran saudara tidak akan
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah jelas datang kepada kita untuk kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Pada waktu kita hidup takut akan Tuhan, persoalan beban hidup akan menghampiri kita. Tetapi biarlah sukacita kita terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Terus cari Tuhan, sebab tidak sia-sia pada waktu kita mencari Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, Engkau yang menciptakan kami hari ini. Dan kami bersyukur-syukur firman-Mu berkata kejadian kami ajaib Tuhan. Bahkan dari sejak kandungan ibu Engkau sudah menenun kami. Bahkan hari-hari kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat firman Allah yang mengingatkan kami sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, untuk kami tidak hidup di dalam kekhawatiran. Kami tahu Tuhan ada banyak himpitan-himpitan dunia, ada banyak persoalan-persoalan yang membuat kami seolah-olah kami tidak ada jalan keluar, seolah-olah kami ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya pada waktu dalam kesulitan-kesulitan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada di antara kami di hari-hari yang sudah kami lewati, mungkin kami penuh dengan kekhawatiran, mungkin kami meragukan kuasa Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini, Engkau yang memerintahkan langsung bagi kami setiap umat Allah, untuk kami tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Roh Kudus tolong kami, setiap benih firman Allah yang hari ini diberitakan jatuh tepat di hati kami yang berbuah, jatuh di tempat hati kami yang subur dan menghasilkan sesuatu yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong umat-Mu. Kalau ada di antara umat Allah hari ini mereka sedang berkumpul tentang sesuatu yang besar dalam hidup mereka, dan hari ini mereka perlu Tuhan, maka Bapa, hari ini kami punya Allah di dalam nama Yesus, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup mengadakan mujizat, entah itu sakit menjadi apapun. Tuhan, hari ini kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Setiap beban kami diangkat di dalam nama Yesus, dan kami terima kemenangan daripada Allah. Kami terima sukacita daripada Allah. Kami terima kemenangan hari ini. Kami terima keselamatan. Kami terima kebebasan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, dan hamba berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dimanapun dia berada memberitakan kebenaran firman Allah. Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia yang lebih besar lagi, supaya kami bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Memberkati hamba-Mu dimanapun dia berada. Berkat Tuhan turun menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, sungguh kami merasakan lawatan Allah di pagi hari ini, dan akhirnya Bapa, kami kembalikan firman yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati, amin. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Puji Tuhan, kita akan melihat info selama sepekan. Hari Minggu sebentar ada ibadah sekolah minggu ceria, tepat jam 4 sore di gedung gereja. Dan hari Senin ada tim doa, tepat jam 4 sore di gedung gereja. Dan oh iya, mohon maaf, ibadah remaja hari Senin di rumahnya saya sendiri jam 5 tepat. Minta tolong supaya saudara-saudara yang remaja tolong hadir tepat pada waktunya. Jangan kita tunggu sampai 6. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita di rumah Ibu Peniti Pak, tepatnya jam 4 sore. Hari Rabu
jam 5 sore, tepatnya di gedung gereja kaum muda. Mohon maaf, kaum muda. Hari Kamis ada ibadah KKA ya, ibadah KKA atau ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Mohon maaf, ini ada katanya ibadah KKA hari Kamis. Ya, lanjut saja. KKA, jadi ada kelompok 1 ada di rumahnya Bapak Padi Rimau, kelompok 2 ada di rumahnya Bapak Oni Keri, kelompok 3 ada di Ibu Penny Dipa, kelompok 4 ada di Bapak Kaci Mandaka. Nah, dan hari Jumat ada doa dan puasa tepatnya jam 4:30 di gedung gereja. Dan ibadah Minggu Raya sama seperti hari ini, mulai tepat jam 9 pagi. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah. Dan saya mau bilang selamat berulang tahun kalau ada Bapak Ibu Saudara dalam bulan ini. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Oke, puji Tuhan, tidak ada. Nah, kita akan menyelesaikan ibadah kita di saat pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
meninggalkan tempat ini. Kami menyatukan hati kami, bahkan kami mengangkat tangan kami, menyerahkan milik-milik pusaka Allah ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, mereka ada di altar Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas dalam mengawasi mereka. Sebagai manusia, sebagai orang tua, kami Tuhan banyak hal gagal dalam mendidik mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menghadirkan mereka di bumi ini. Ada maksud rencana Allah yang indah. Ketika Tuhan menaruh mereka di negeri Babel, maka ada setiap rancangan-rancangan Tuhan yang indah, yang terbaik bagi mereka. Maka kami klaim janji di firman Allah bahwa mereka bukan menjadi ekor, tetapi mereka akan menjadi kepala. Sekalipun hari ini kami belum melihatnya, tetapi mata iman kami percaya bahwa generasi ini akan diberkati oleh Tuhan. Generasi ini Tuhan akan pakai mereka. Tuhan beri kepintaran, Tuhan beri kecerdasan bagi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, anak-anak kami semuanya dijagai oleh Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan jaga mereka. Mereka yang belum sekolah masih dalam masa pertumbuhan. Mereka yang sudah di TK PAUD, SD, SMP, SMA, Tuhan memberkati mereka semuanya. Bahkan rencana-rencana anak-anakku ke depan Tuhan akan terus memberkati. Tuhan, saya berdoa kalau ada di antara anak-anak kami yang hari ini mereka kekurangan hikmat, mungkin mereka Tuhan terbelakang di dalam belajar mereka, mungkin mereka susah untuk mengingat mata-mata pelajaran atau menangkap pelajaran. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Allah berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Hari ini dalam nama Yesus, anak-anak ini yang tidak bisa baca, mereka bisa membaca. Mereka yang tidak bisa bahasa Inggris, mereka yang tidak bisa bahasa matematika atau pelajaran apapun, Tuhan mengurapi rencana mereka. Tuhan beri keseriusan bagi mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Tuhan bukakan pikiran mereka untuk menolong anak-anak ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas dalam Tuhan. Tempat-tempat yang dianggap keramat oleh setiap orang di tempat ini, ketika anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan melewatinya, tidak ada tempat-tempat yang keramat bagi mereka, karena mereka diluruskan oleh Tuhan yang di dalam hidup mereka ada kuasa Tuhan. Terima kasih, bahkan anak-anak yang masih dalam janingan pun Tuhan, dalam perkandungan pun Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Maka kami berdoa menyerahkan perjalanan Ibu Ani yang ada di Kupang hari ini Tuhan, yang diperkirakan bulan depan akan melahirkan. Kami berdoa bersama-sama, Engkau memberkati kandungannya, Engkau menolong dimanapun dia berada, bahkan tenaga-tenaga medis pun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, bahkan ibu yang hamil di tempat ini pun Engkau menolong memberkati. Kekuatan kesehatan Tuhan mencapai jari-jari mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana kegiatan tanggal 15 kaum wanita yang ada di Ambon. Tuhan Engkau menolong ibu-ibu yang ada di sana, bahkan ibu-ibu yang mewakili di Sekinah yang di sana. Tuhan menolong mereka semuanya. Setiap kebutuhan mereka di dalam nama Yesus, Engkau sumber berkat. Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan bisa menghantar mereka ke Ambon dengan selamat, maka ketika mereka waktunya pulang pun Tuhan akan menolong, menjagai, bahkan memberi kemampuan bagi mereka untuk mereka bisa kembali di tempat ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, bahkan hamba-Mu Pak Gembala yang masih di Ambon dengan segala kepengurusannya, Tuhan menolong hikmat Tuhan menjadi bagian hamba-Mu sehingga boleh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan kalau dalam minggu ini, hari-hari ini ada di antara umat Allah yang akan berlayar, kami tidak tahu mereka akan berlayar kemana saja, tetapi tangan Tuhan yang akan melindungi mereka. Mungkin mereka akan ke Moab, mereka ke Ambon, ke Kupang, dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa menyerahkan Bapak Riki yang akan perjalanan ke Kupang menuju ke Jakarta. Tuhan menolong untuk memberkati apapun yang dikerjakannya. Penyertaan Tuhan akan menyertai hamba-Mu, menimbakan hamba-Mu untuk bertemu dengan orang-orang yang dikasihi yang bisa dengan selamat. Terima kasih Bapak di surga, berkat Allah menjadi bagian dari Bapak Riki. Terima kasih dan umat Allah yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Mungkin mereka kembali beraktivitas, Tuhan buka jalan. Kebun-kebun mereka diberkati Tuhan. Ternak-ternak mereka diberkati Tuhan. Usaha-usaha mereka diberkati Tuhan. Yang sebagai pegawai negeri Tuhan memberkati. Tuhan yang sebagai petani Tuhan memberkati. Sebagai Tuhan apapun di desa ini Tuhan memberkati. Dan bahkan Dia memberkati pemerintahan desa ini. Memberkati pemerintahan kepala desa bersama staf-staf yang ada. Tuhan, hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang ada di Batu Beliau. Tuhan berkati, bahkan lebih daripada itu, keselamatan menjadi bagian mereka semuanya.
Terima kasih Bapak, tiba waktunya kami akan meninggalkan tempat ini. Namun sebelum kami tinggalkan, kami minta janji Tuhan, kami minta berkat Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Mari umat Allah, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hamba